Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya. Di dalam terjemahan aslinya, itu kata turut itu sebenarnya tidak ada. Jadi di dalam terjemahan asli itu berkata Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ya, jadi hanya bagi mereka yang mengasihi Dia. Ya. Makanya jangan pernah menerjemahkan mengasihi Allah, mengasihi Tuhan. Itu hanya sekedar menjadi orang Kristen. Karena apa? Karena banyak orang Kristen tidak mengasihi Allah. Jangan menerjemahkan mengasihi Tuhan itu dengan kita menjadi full timer, menjadi pelayan, dan lain sebagainya. Karena banyak full timer, banyak pelayan tidak mengasihi Tuhan. Lalu mengasihi Tuhan itu seperti apa? Saudara bisa buka di Matius, ya. Di Matius, coba kita buka saja. Ya. Matius 22 ayat 37 dan 38 ya, yang berbunyi demikian, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan segenap akal budimu. Artinya apa? Mengasihi Tuhan itu bukan hanya sebatas di bibir saja, tetapi seluruh kehidupan kita itu mengekspresikan, ya, memancarkan. Jadi orang yang benar-benar mengasihi Tuhan itu akan terlihat di dalam kehidupannya, bukan hanya di bibir saja. Ya. Dan ayat 38 dikatakan itulah hukum yang terutama dan pertama. Hukum yang terutama artinya hukum ini akan menjadi landasan dari hukum-hukum yang lain. Ya. Jadi tidak mungkin orang yang mengasihi Tuhan itu, ya, kalau kita melihat 10 perintah Allah, ya, hormatilah ayah ibumu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, ya. Tidak mungkin orang yang mengasihi Allah itu membunuh, tidak mungkin orang yang mengasihi Allah itu tidak menghormati orang tuanya, tidak mungkin orang yang mengasihi Allah itu berzina. Tidak mungkin orang yang mengasihi Allah itu bersaksi dusta atau berbohong. Jadi mengasihi Allah itu terpancar di dalam kehidupannya. Itulah hukum yang terutama. Hukum ini menjadi landasan dari hukum-hukum yang lain. Jadi tidak mungkin orang bisa melakukan hukum-hukum yang lain ketika hukum ini tidak dilakukan. Yang pertama, ya, menjadi hukum yang terutama dan yang pertama. Artinya, ya, ini harus menjadi yang sesuatu yang pertama, yang nomor satu di dalam kehidupan kita. Ya, jadikan yang nomor satu menjadi nomor satu. Jangan jadikan yang nomor satu menjadi yang nomor dua atau nomor tiga dan seterusnya. Jadikan yang primer menjadi yang primer. Jangan jadikan yang sekunder.
Mengasihi Allah itu nomor satu.